Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tugas perilaku konsumen dengan berjudul tanggung jawab sosial terhadap konsumen. Sebelum itu saya perkenalkan nama saya Ahmad Fauzan Asri, NIM 105-721-1163-19 dari kelas Manajemen Pemasaran 19B. Adapun saya akan bahas pada kesempatan ini, yaitu yang pertama ialah tanggung jawab sosial, yang kedua praktik bisnis yang merugikan, yang ketiga hak dan kewajiban konsumen, dan yang keempat hak kewajiban kepada produsen. Yang kelima ialah yayasan lembaga konsumen, dan keenam undang-undang perlindungan konsumen. Yang pertama, tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial lebih menekankan kepada pemenuhan hak dan kewajiban, baik yang harus dilakukan oleh produsen maupun harus dilakukan oleh konsumen, khususnya dan masyarakat pada umumnya. Perusahaan memiliki tanggung jawab sosial sehingga menghasilkan produk dan menjual produknya. Konsekuensinya, praktik produksi yang bertanggung jawab seperti produksi yang menjamin keselamatan pelanggan dan memiliki peringatan yang semestinya untuk mencegah efek samping negatif suatu produk. Selanjutnya, perubahan pola pemasaran tersebut dapat mengurangi praktik kecurangan yang dilakukan pelaku usaha yang menjual bahan, mengurangi waktu-waktu merupakan bagian dari sumber daya. Demikian pendapat seorang pakar manajemen. Yang kedua ialah praktik bisnis yang merugikan. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat banyak masalah tentang praktik bisnis yang merugikan konsumen. Praktik bisnis yang merugikan konsumen bukan hanya dilakukan oleh pelaku usaha berskala besar, melainkan juga pelaku usaha berskala kecil. Beberapa contoh dengan mudah dapat disebut seperti mengurangi timbangan, mengurangi ukuran, dan sejenisnya. Akhirnya para konsumen perlu waspada dan cermat setiap kali akan melakukan pembelian produk, barang, dan jasa. Di samping itu akan mendapat haknya. Konsumen juga memiliki kewajiban seperti 1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan proses pemakaian. Yang kedua, bertindak baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa. Dan yang ketiga ialah membayar sesuai dengan nilai yang tukar yang disepakati. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menjumpai berbagai yang dikategorikan seperti tindakan mengurangi kualitas. Tindakan mengurangi kualitas dilakukan pelaku usaha atau oknum pegawai yang bekerja pada pelaku usaha. Hal ini sering terjadi pada perusahaan jasa transportasi. Misalnya, tidak sesuai dengan pelayanan yang dapat dilakukan melalui tiket transportasi dan fasilitas makanan atau penginapan yang diberikan kepada pelayanan transportasi. Hak dan kewajiban konsumen. Kewajiban ini baik apabila dijalankan oleh setiap konsumen, namun konsumen perlu mengetahui tentang hak-hak dan kewajibannya. Pada dasarnya perlu didasari bahwa risiko selalu ada pada setiap konsumen. Oleh karena itu, tindakan hati-hati dan cermat sangatlah dianjurkan. Yang keempat adalah hak dan kewajiban produsen. Yang pertama, hak atas kenyamanan dan keamanan dan keselamatan dalam konsumsi barang dan jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi yang jaminan barang dan jasa. Yang keempat ialah hak untuk mendengarkan pendapat dan keluhan atas barang dan jasa yang digunakan. Yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang keenam, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Produsen tidak jauh beda dengan konsumen. Selain mempunyai hak dan kewajiban, salah satu hak produsen adalah menerima bayaran untuk produk yang dijual. Sedangkan kewajiban produsen ialah menyerahkan produk yang telah dijualnya kepada konsumen sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati bersama.
Berikut ini merupakan hak dan kewajiban presiden. Yang kelima ialah yayasan lembaga konsumen. A. Hak dan untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesempatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan. B. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak terikat dan tidak baik. C. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam menyelesaikan sengketa konsumen. D. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. Bagian E, hak yang diatur dalam menentukan perundangan lainnya. Kewajiban produsen bertindak baik dalam segala usahanya. B. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. C. Melakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif. Bagian D. Menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi dan mencoba barang dan jasa tertentu, serta memberikan jaminan barang yang dibuat untuk diperdagangkan. Bagian E. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba barang tertentu, serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat dan diperdagangkan. Bagian F ialah memberikan kompensasi, ganti rugi, dan penggantian atas kerugian atas pengguna, pemakaian dan pemanfaat barang dan jasa yang diperdagangkan. Bagian ketiga ialah tujuan dan saran. A. Kelompok masyarakat akan menggunakan produk dalam negeri serta berbagaimana menyuguhnya. B. Tujuannya adalah memberikan bimbingan dan perlindungan kepada masyarakat konsumen menuju kesejahteraan keluarga. Keenam ialah undang-undang perilaku konsumen. Dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat, pada umumnya konsumen pada khusus memberikan pengeluaran berbagai peraturan. Konsumen tidak boleh dirugikan hanya disebabkan oleh ketidaktahuan dan ketidakpahamnya tentang produk yang dibelikan dan konsumsi. Contoh yang paling sering negatif kehidupan masyarakat adalah produk yang mengarah kepada bahan baku dan bahan pembantu yang terbuat dari zat yang diharamkan oleh penganut kepercayaan tertentu. Oleh karena itu, pihak otoritas berkaitan dengan masalah itu mengharuskan kepada produsen untuk memasang label halal. Pada tahun 1999, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-undang ini membuat 15 bab dan 65 pasal. Disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999 dan ditandatangani oleh Presiden Baharudin Yusuf Habibie. Baik, itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.